balik lagi kalau dari dulu tuh aku gini, mungkin tipenya tuh orangnya kayaknya yang kalau semakin di planning nggak jalan, selalu yang spontan yang lebih jalan gitu. Berarti ini fokus di mengalir ya? Mengalir. Tapi mengalirnya fokus nih. Mengalir seperti sungai. Nah itu menurut gue enak. Jual kalau nggak enak nggak mau. Jujur ya kalau ya aku kan pernah collab sekali sama Charlene nggak. Jadi kan ngeliat dapurnya. Kalau aku ngeliat dapurnya Pison tuh. Kalau mau lihat dapur yang efisien, lihat dapurnya Pison dah. Itu tempatnya juga kan tuhannya kecil banget. Sekarang mah udah ada central kitchen, udah enak sekarang. Kalau dulu tuh aduh pusing banget dah. Kitchennya Pison tuh efisien, rapet. Kalau berdiri itu cuma bisa satu ya. Kalau mau lewat tuh mesti permisi senggol-senggol pantat. Karena sedempet itu. Sampai si chef gue tuh bilang, "Bu, bisa nggak lain kali kalau buka lagi, bisa nggak dapurnya itu?" Horor banget, tapi bersyukur sih sama anak-anak tuh ya keep up aja. Balik lagi kan kadang kita bukan berarti bisa nggak bisa ya. Jadi you have to utilize the place aja. Bu, ini kecil banget. Ya atur. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Johnson Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin sama salah satu kayak panutan saya sih dalam berbisnis. Kita ini ibu saya panggilnya Cici ya. Jadi Cici ini punya bisnisnya luar biasa dari COVID. Makin rame, setelah COVID makin rame. Nah beliau ini owner dari Pison dan Cerita Manisan. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Arini Wibowo. Bener kan Ci? Bener. Apa kabar Ci? Baik. Aduh, kesibukannya apa nih sekarang hari-hari Kesibukannya ini? ya ini aja ke outlet tiap hari tetap masih sampai sekarang. Masih? Harus, kalau F&B itu harus tiap hari. Oh, dengerin gitu. tuh ya. Harus Ini pokoknya. udah berapa lama Ci? Kemarin tuh Desember kemarin itu pas kita 10 tahun. 10 tahun masih ditongkrongin tiap hari? Harus ya, kalau F&B itu harus sih. Paling yang jauh-jauh dikit agak nggak seintens yang di depan rumah ya. Benar. Itu dari 10 tahun yang lalu, itu berarti emang nggak tahu nih, correct me if I wrong. Itu pick up-nya tuh mulai gila-gilanya dari COVID apa even sebelum COVID tuh udah mulai naik pelan-pelan? Sebelum sih udah, jadi gini, kita tuh bersyukurnya tuh bertahap. Mungkin karena waktu itu juga 2014 kan timingnya itu masih sebelum sehektik sekarang ya. Jadi ada waktu lah orang buat mencerna, oh ini ada tempat baru nih. Jadi ada time-nya tuh phase out gitu. Maksudnya lu bisa ada waktu buat tempat itu biar orang inget, jadi keep coming back gitu. Jadi pas baru buka aku inget banget tuh, kan tiap hari di sana bikin kopi juga dulu. Kalau yang dulu ke Pison dulu tuh pasti pada tahu it's only me making coffee. Aku nggak ada barista sama sekali. Terus udah gitu ya naik pelan-pelan. Udah gitu dari kita buka Desember 2014, terus ngeboomnya itu pick up-nya banget itu naik pelan-pelan, tapi Juni 2015 itu mulai orang itu kita baru tuh ngeluarin espresso avocado sama pork belly fried rice. Waktu tiba-tiba kan karena coba diginiin deh, digituin deh gitu. Sorry Ci, ini berarti yang di Peti Tengah ya awalnya? Itu pertama kali situ. Jadi 2015 berarti Juni itu tiba-tiba tuh dua produk itu tuh ya kalau zaman sekarang mah viral lah ya, tapi kan dulu nggak terlalu sosial media gimana, ada only Instagram, cuman orang tuh mulai tuh datang ber-10, 15, pesannya tuh cuman espresso avocado 15. Berarti setahunan. 6 bulan lah. 6 bulan. Baru mulai tuh terus ada. Terus instan ya terus jadi skip, naik aja pelan-pelan, tapi nggak pernah turun balik lagi. Cuman gradually. Jadi naik aja terus. Tapi pas COVID itu ada signifikannya apa masih going on aja progresnya? Surprisingly mungkin karena target market kita itu kenanya banyak lokal juga ya. Jadi yang lokal kan nggak hilang ya, orang itu ada di sini. Jadi waktu COVID itu memang sih berkurang, tapi abis dari COVID-nya Gojeknya tuh juga kayak Gojek itu juga naiknya. Jadi kayak salesnya itu karena udah 5 tahun juga ya? Iya. Udah 5 tahun baru kena COVID kan berarti kan? Baru COVID ya? 2014. Iya. Gitu. Jadi tetap running tuh emang tiap hari tuh kan deg-degan besok gimana
gimana ya, terus tiap kali ngelihat belum oke juga sih, oke, ternyata oke ya. we're good, jadi day by day gitu aja gitu. Itu emang gara-gara dari repeaternya juga berarti kan yang stay di sininya berarti 5 tahun ngumpulinnya. Yes, kita banyak repeater sih, banyak yang apa namanya ya, sampai kemarin aja terakhir kan kemarin waktu Desember tanggal 26 tuh kita tuh kan benar-benar exactly 10 years. Ada tuh masih customer yang dulu tuh tiba-tiba masih banyak banget dari anak-anaknya pada kecil, dari bayi, sekarang udah gede-gede gitu kan. Terus oh my god, this is exactly our 10 years, dibilang ke mereka, oh really gitu ya, ini dari dia aja yang kesana gak nyadar kalau ini udah 10 tahun. Gitu, jadi masih they still keep coming back until now. Berarti COVID hampir gak ada efeknya tuh? Ada pasti, cuman oke lah, we're okay. Oke lah, iya udah gitu kan buka yang di Ubud kan, pas Covidnya. Ubud itu before, jadi di Ubud itu 2019. Oh 2019. Ya, nggak tahu pokoknya timingnya. Berarti sebelum Covid buka itu? Benar, Ubud itu 2019. Jadi waktu Covid itu ya udah running berapa bulan tuh kan 2020 Februari, udah 5-6 bulan lah sakit Covid. Itu pas buka langsung seramai kayak yang sekarang itu apa? Kayaknya iya ya, seingat aku tadinya kan pikir waktu mau masuk Ubud kan waktu buka tuh kita nggak ada pikiran kan nggak tinggal di Ubud juga, so I don't know the location. Tapi begitu buka nggak lama sih. Nggak lama langsung seramai itu. Udah begitu. Jadi menurut aku kalau Ubud ya banyak faktor. Jadi banyak faktor. It's not only orang bilang wow Bison tuh gini banget. Gue bilang enggak sih, kayaknya it's everyone effort and it's all positive energy. I think the place, tempatnya strategis, terus partner juga it's a good positive synergy, supportive. Hasil dari everything's going right. Everything ya. Jadi terus partner juga oke, terus tempatnya. Jadi everyone have just all positive energy. Jadi it makes the place kayak begitu gitu. Kadang-kadang nggak bisa dicari cuman kayak apa gitu. Ditanya, kuncinya apa sih gitu? Ya, di sana apa bedanya? I don't know. Maksudnya aku juga nggak tahu ya. Kadang-kadang juga maksudnya ya. Tapi ada expect seramai itu nggak sih? Nggak. Itu way beyond. Nah, there's no quotation. Nggak ada hitung-hitungannya itu. Ngehandle kagetnya itu gimana? Ya tetap juga balik lagi, kalau dari dulu tuh aku gini, mungkin tipenya tuh orangnya kayaknya yang kalau semakin di planning nggak jalan, nggak tahu ya. I try sometimes, tapi selalu yang spontan yang itu tuh yang lebih jalan gitu. Berarti gitu. Ini fokus di mengalir ya? Mengalir. Tapi mengalirnya fokus nih. Mengalir seperti sungai. Nah itu juga yang gue kalau observasi aja ya. Gue kalau observasi gue ngelihat satu, Bison ini shiftingnya jago banget. Kalau ada apa ke kiri yang lain, kayak contohnya contohnya satu aja yang gue lihat. Salt bread. Salt bread. Itu gue baru nongol di FYP. Gue baru kayak, oh ini lucu nih kayak gini, Bison udah jual. Gue pas ngeliat kayak, wajir cepet banget. Nah itu berarti fokusnya dari ngalirnya sampai ke bagian sampai ke situ kayaknya. Sampai ke arah sananya juga. Iya, spontanis nggak tahu ya. Pokoknya kalau tempat gue di Petit Tengah itu tuh yang dimana kalau tiba-tiba kayak bikin ini lucu deh. Coba. Oh, oke, bisa jual. Berarti dari itu fokus ngalirnya sama researchnya juga berarti dong? Iya, kalau research balik lagi. Kalau research sih sebenarnya balik lagi ya. Bison nih kan orang tanya apa, gimana konsepnya atau ngerja target marketnya apa. I think aku selalu dari awal tuh gini. Ini semua makanan atau minuman, this is all that I like. Menurut gue enak, gue jual. Kalau nggak enak nggak mau. Jadi pokoknya harus guanya happy dulu, baru itu ini. Iya, nanti dia nangkapnya marketnya lokal atau turis, ya terserah barangnya lah. Nah sekarang ini permasalahannya Bison kan nggak kecil ya. Plus sekarang ada cerita manisan juga. Iya. Kalau ada kayak ide-ide kayak gitu, aplikasinya kan gede, sampai Jakarta juga kan. Iya. Nah itu kisi-kisinya gimana buat saya belajar? Jadi gini kan karena ya, Seminyak itu selalu yang karena it's the place yang awal. Home base-nya. Terus kadang-kadang ide juga kalau di tempat lain gue nongkrong bisa di Bison Ubud bikin apa ya. Itu kadang aku gak keluar apa ya gitu ya. Bikin ini lucu deh. Tapi kalau duduk di Petit Tengah itu ya kadang-kadang kayak bikin ini lucu deh. Jadi selalu tempat sumber inspirasi dari situ. Terus kalau di tempat-tempat yang lain karena kontrolnya kan gak sesering bisa di Petit Tengah. Jadi yang aman-aman aja yang dilempar ke outlets yang lain. Jadi trialnya di Petit Tengah. Selalu. Jadi kalau mau datang yang di Seminyak di Petit Tengah itu yang paling lengkap, paling banyak. Tapi kalau nongkrong tuh masih di toko, masih sambil nongkrongin tuh? Ya di situ ya.
Oh berarti di tempat Charlene biasa Iya, duduk di iya, situ. di situ. Nah itu ciriin tuh kalau mau cari inspirasi siapa tahu kan Di situ duduk bisa di dapat situ. inspirasi. It was there, yes, exactly. Makanya. Oh selalu dari nongkrongin situ Di cari situ inspirasi. aja kadang lihat gitu kayak gini ini lucu deh karena hari ini kan scrolling aja Instagram. Tapi ada budget nggak? Kayak ada timetable buat kayak gue harus bikin ini, harus ada yang baru lagi kayak gitu-gitu. Kalau gitu banget enggak, cuman dari awal ke tim tuh aku bilang pokoknya gue pengen ini setiap bulan tuh kalau bisa atau enggak 2 bulan sekali lah di Peti Tengah itu always harus ada selalu yang baru. Apalah gitu. Sebulan. Jadi ada targetnya juga. Ada target itu doang tapi nggak ada lagi yang lain. Maksudnya segitu aja. Senyantai itu. Iya karena gue juga kan tiap hari situ bosen sendiri karena jadi jenuh sendiri buat kan. Buat asupan pribadi juga itu kan jenuh sendiri juga. Jadi kalau ada something baru tuh kayaknya ada yang exciting lagi gitu loh. Apa aja. Tapi emang kalau dari sisi gue yang ngeliat Pison tuh nggak ada yang salah sih. Kalau paling kadang-kadang kayak mau kemana Pisonnya yang aman dah. Kadang-kadang mau dari even dulu chef gue yang gue tahu picky banget. Awal-awal gue baru balik dari Jakarta kan 2021. Dia ngajakin gue brunch mau di mana? Gue otak gue yang gue tahu kan Sisterfield. Dia bakal ngajakin gue ke Sisterfield, ke yang udah makan madu. Dia bilang yuk brunch di Pison. Gue masih belum tahu itu. Temen gue ada yang bareng sama Ciara juga, part timnya Charlene juga kan, si Ronaldo. Nah itu gue masih tahu tempatnya si Dodo. Gue manggilnya Dodo. Gue pas datang kayak ternyata enak juga breakfast ya. Gue bilang karena kita taunya kopi. Orang kan fokusnya kan kopi. Nah itu bisa mulai awal mikir kayak startnya di kopi. Biarpun sekarang kan semua orang ya obviously ada yang nge-cocktail juga kan ke Pison segala macam. Start dari kopinya itu kenapa sih? Karena gue suka kopi. Oh dasarnya dari kopi. Selalu balik lagi situ. Makanya aku bilang tuh kalau bersyukur banget. Memang mungkin gak semua orang, menurut aku sih itu termasuk privilege ya. Karena gak semua orang punya privilege itu. Maksudnya do things that you love kan gak semua orang punya privilege itu ya. Jadi karena beneran suka gitu. Jadi udah suka minum, udah gitu. Pas kebetulan dulu kan sekolah di luar. Terus kerja juga, kebetulan juga kerja di sempat kerja di tempat kopi juga. Belajar. Maksudnya karena kerja, karena tipenya juga belajarnya tuh yang kayaknya lihat tuh gue lebih gampang belajarnya kayak visual kalau gitu kan. Sambil megang sambil lihat lebih gampang. Lihat cepet lah bisa gitu. Tapi ngambil sekolah apa dulu sih? Sekolah hospitality. Oh hospitality, emang di hospitality. Emang hospitality jadi udah kerjanya begitu. Terus ini kan ternyata udah dilihat-lihat pernah coba kerja kantor juga. Ternyata gue lebih suka kerja yang fast pace, yang cepet gitu, yang di lapangan. Kalau di kantor agak kurang bosen. Gitu. Jadi emang suka dikejar rame lah ya. Seneng. Gitu. Makanya rasanya bisa rame juga mungkin awalnya dari nyari rame juga. Jadi karena memang suka kopi, pernah belajar juga, bikin juga di sana. Dulu sempat kerja di tempat tuh yang sehari itu bisa 16-15 kilo a day brewing ya. Surfingnya bisa 15-16 kilo sehari. Makanya waktu sini barista mau tambah lagi Bu. Buat berapa ini? Lu masih ngerjain segini kilo mah sendiri juga oke. Ngapain sama-sama orang? Gak bisa. Udah gak bisa ngadalin, gue gak bisa. Cuci piring juga lama. Misalnya. Nggak bisa. Kalau gue kerjain lebih cepet lu mau ngomong apa? Gitu. Kadang-kadang susah. Yang kalau gue selalu percaya itu kalau mau jadi bos harus bisa jadi good worker dulu. Harus sih. Karena itu juga salah satu hal yang kayaknya kalau gue nggak ada pengalaman kerja dari bawah juga kayaknya nggak berani buka deh ya. Maksudnya nggak kebayang gitu kan. Lu kayak saya lihat orang-orang gini kan di kadang-kadang gampang banget kayaknya ya. Jadinya kayak gambling kan. Nah itu dia. Gitu. Itu juga sih kadang-kadang kalau yang kayak ya aku hobi makan terus Toto mau buka kafe gitu kan. Iya nggak bisa kalau cuma hobi doang sih. Lu mesti terjun coba dulu. Kerja ya. Kalau nggak bisa deh. Sampai punya Pison tuh Charlene berarti udah nekunin di F&B sendiri berapa lama? Jadi kan sampai akhirnya punya. Dari dulu tuh dari SMA tiap kali ada tugas tuh gue selalu bikin kayak one day gue tuh pengen punya cafe yang ada live music, yang ada musik, karena gue tuh nggak suka yang DJ tuh kurang, tapi kayak dulu tuh seneng nonton live music aja, jazz, pokoknya yang top 40 gitu-gitu suka deh jazz atau pokoknya suka live music aja. Pengen punya dari dulu tuh tugas SMA tuh bikin adalah jazz lounge gitu. Tugas SMA kan dulu kan ambil ada yang bagian bisnis tuh bikin bisnis plan. Terus waktu kuliah juga adalah tugas bikin itu tuh selalu ke situ ngarahnya. Oh berarti ada interest di music juga. Gue seneng lihat
live music gitu loh. Terus gitu pengen deh ntar ada live music, bikin ada tempat kopinya, ada live musicnya, itu udah kepengen aja. Udah kepikiran dari zaman sekolah malah. Ya, dari zaman sekolah, jadi kan nggak tahu kapan terwujud ya, cuman kepengen banget. Terus udah gitu kerja juga terus kerja kan di kafe-kafe, restoran, pindah-pindah. Di Australia sampai gue nggak punya foto sama Opera House sama itu Habib kagak ada, gue kerja terus. Kerja ya? Iya karena seneng aja ya, bukan karena kok nggak capek, nggak tahu ya kalau seneng itu ya abis bobo udah capeknya hilang, Berasa selesai. separuh main lah ya. Iya karena fun. Iya. Nah fun ya udah gitu aja. Sampai akhirnya decide mau bikin Pison ini. Nggak sengaja tiba-tiba ada chance waktu itu mau buka, oke deh. Ditanya plannya apa? Duh jangan banyak tanya, aku juga gak tahu. Gue buka dulu, gue ngalir aja. Kayaknya tapi I think I know kemana, tapi gue tuh gak bisa jelasinnya. Ya lu ikut percaya aja deh, lu ikut ya kayaknya gue gini gitu. Itu berarti dari 2014? 14, jadi waktu itu di saat dapat tempatnya itu 2014 Juni. Terus September bangun, mulai di set bangun, Desember buka. Mulai ada live music kayak itu? Day one. Oh dari day one udah ada. Kalau lihat ada di Instagram kita ke bawah, itu since day one itu udah ada live music. Jadi kayak dulu tuh suka-suka aja gitu. Gue pagi-pagi ada live music jam 9 pagi. Kalau yang tahu dulu itu since day one udah ada. Soalnya tapi nggak tiap hari. Live musiknya nggak kayak tipikal Bali kan. Kalau live music Kuta kan nggak ada band berisik banget. Balik kan. Lagi yang gue suka. Balik lagi itu selalu comeback ke sini yang kita suka. Gue ada persepsi tuh pas gue baru nyobain Pison, gue ngeliat kalau di pas gue, Pison gue 2021 lah baru lihat. Soalnya gue dari 2013 terakhir di Bali, 2021 baru nyobain Pison lagi. Gue mikir ya orang Jakarta ini gue mikir ya, wah ini mah kayak Holy Wing, kayak Holy Wing kan. Padahal mah sebelum Holy Wing ada, Pison tuh udah mulai kayak gitu dulu. Udah begitu. Dari 2014 Day One udah ada musiknya. Udah ada live music, temen gak tiap hari. Gue tuh live music tiap hari justru setelah COVID. Dulu tuh cuman kayaknya Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Lumayan rutin juga. Dulu tuh kita ini misalnya Selasa tuh musiknya apa, Kamis tuh jazz. Sabtu tuh yang sing along gitu. Dulu tuh gitu. Terus begitu jalan kok orang pada nanya-nanya ya. Hari ini musiknya apa? Aduh nanya-nanya terus gue males jawabnya ya. Jadi udah gitu yang. Ya lu tongkrongin aja lah sana lu lihat sendiri. Kan nanya-nanya dulu kan masih pegang semua sendiri kan. Kadang-kadang aduh akhirnya lama-lama udah deh biar gak pusing kita ajar sing along aja every night dah. Baru gitu. Mulai yang rutinnya dari sejak kalau orang nanya terus hari ini apa? Enggak, setelah COVID. Setelah COVID baru setelah rutin. COVID, jadi 2021. Pokoknya begitu boleh mulai live music. Jadi kita tuh waktu COVID itu ngikutin jam peraturannya aja. Baru bisa buka jam sampai jam 6. Udah gitu tiba-tiba boleh tuh sampai jam 9. Oh live music. Gue start live music jam 6. Start tuh jam 6. Sebisa early-nya langsung mulai. Jadi itu udah mulai 2021 kayaknya mulai tiap hari itu kalau seinget gue. Begitu boleh since that day kayaknya it's become every night. Nah itu berarti dari live musiknya sendiri semua itu Charlene cari tahu juga itu orang-orangnya semuanya itu sesuai yang cari. Ya, teman-teman juga dari teman-teman juga. Jadi kalau lihat notice itu ya itu aja. Jadi kadang tuh orang tuh bisa nggak main di Pison gitu. Ya kita pikir sih ya so far sih ya nyaman sama teman-teman aja gitu. Bukannya gimana karena memang kita udah dari awal-awal berarti. The story goes long way back. Berarti ini merubah persepsi gue. Berarti emang sukanya Charlene pas banget sama market yang di sini kan. Iya. Nah itu bisa. Nah itu sampai ekspansi baru ada makanannya lebih kayak sekarang lagi itu mulai dari. Kalau makanan itu dari hari pertama sih sudah ada makanan juga. Tapi mungkin ya memang nggak sebanyak sekarang. Cuman 2000 dari buka tuh jadi sambil jalan sambil nambah. Jadi 2015 tuh udah mulai makanan. Cuman jadi karena di situ tiap hari kan bikin apa ya. Jadi tiap bulan tuh ada aja gue tambahin satu. Iya. Sampai sekarang sebanyak begini. Gitu. Jadi itu udah gradually dari awal mengalir lihat marketnya. Selalu begitu ya kadang ya. Kenapa karena namanya juga ya karena. Emang namanya kenapa? Emang namanya itu kenapa Pison? Mumpung bahas nama. Itu dari Bible. Jadi dari Bible tuh Second Genesis 11, Kejadian 11 itu firstnya bilang begini, Pison is the river
flows to the land where gold is. Jadi dia mengalir kemana ke tanah di mana ada emas. Nah gitu dia. Wah. Itu firstnya begitu. Dalam juga ternyata ya. Exactly. Nah tapi namanya itu waktu itu kan diset nama. Nah kebetulan tuh namanya itu datang dari bokap gua bilang pokoknya namanya harus ini ya. Tadinya sebenarnya gua ada nama lain, gua pengen namanya ini gitu. Udah kenapa sih harus itu namanya pokoknya titipan. namanya itu pokoknya. Udah gitu ya udah deh diokein. Nah terus seminggu setelah diset pokoknya nama itu ya udah namanya itu. Bokap gue ribut begini, itu di logonya kasih dong angka 211. Ngapain kasih angka 211? Menurut gue kan ngapain, gue tuh belum ngeh. Ya itu kan ayatnya kejadian 211. Nah di otak gue mah ngapain kasih angka 211 itu ulang tahun gue. Ulang tahun gue tuh 2 November. Gue pikir tuh ngapain, gue bilang verse-nya kok bisa gitu ya. Tapi pas. So somehow, sampai sekarang masih ada itu? Apa? Angkanya? Enggak. Gue kan gak tahu lah. Cuman gue baru kok ulang tahun gue verse-nya. Oke, maybe it's meant to be there gitu loh. It's meant to be that. You know, berarti ini jadi pishon itu kalau bahasa Inggrisnya pishon ada haknya. Kalau ini ya gak ada haknya gitu. Namanya jadi mengalir. Berarti mungkin emang fokusnya karena mengalir itu. Mungkin ya. Mengalir ujung-ujungnya kalau mengalir di sini jadi cuan. Soalnya ladang emas kan. Iya betul. Ya mungkin ya. Jadi begitu deh. Soalnya nggak cuman dari branchnya, dari makanannya, even nasi gorengnya Pishon aja itu kan something yang nggak bakal fail tuh. Pokoknya kalau lu pusing mau makan mana lu Pishon aja, nasi gorengnya segala macem. Itu berarti dari semua yang Ciarden suka awalnya. Dasarnya dari sana. Awalnya dari situ. Iya. Iya awalnya dari situ. Makanya bilang waktu itu juga waktu pork belly fried rice juga kan yang terkenal kan itu sama oxtail fried rice. Tapi dari awal oxtail udah duluan. Terus pokoknya aduh gimana ya. Nah kita baru ketemu kliknya itu di bulan Juni. Baru udah nyoba nih tadinya tuh gimana di bulan Juni itu klik begini deh. Nah since then Juni 2015. Nah kalau bisa Toto shift fokus di makanan Indonesia di cerita manisan itu ceritanya gimana? Covid lagi. So jadi ada partner yang di Ubud itu, partner itu ternyata kan udah ada existing restoran di situ. Terus ngobrol nih iseng itu 2021 apa 22 ya lupa. Pokoknya Covid. Itu Covid ya berarti. Covidnya. I think 2020 2021 deh. 2021 akhir-akhir kayaknya ya. Awal justru. Awal ya. Lupa. Oh mungkin berarti 2022. Bukan. Jadi mungkin jadi akhir 2021 tuh di approach. Kita bisa explore apa ya Arlini buat ini nih tempatnya. Apa ya lagi Covid begini kan pikirnya. Tapi kan dilihat tempatnya itu udah ada sih dari cuman karena tutup karena Covid. Sudah ada dari existing place-nya. Apa dibikin apa ya? Tadinya dipikir memang pengen yang beda lah supaya ada beda tim kan dari depan sama belakang Indonesia. Oke lah coba baru mulai pikirin konsep ya sama Aldo ya pikirin konsep udah gitu kayaknya kita bisa deh bikin begini ya udah deh kita coba ya udah begitu itu jadi cuma di revamp looksnya aja everything stays the same. Nama tadinya pikir mau ganti tapi I think namanya oke udah deh kita tambahin aja deh ya dulu manisan ya terus kita tambahin aja cerita manisan udah. Buka deh tuh bulan Februari ke Maret tuh 2022. Berarti itu part of mengalir juga tuh? Kayaknya mengalir juga. Boleh gak ikut sungainya? Tahu, kadang-kadang juga pikir, aduh gak ada. Soalnya gue tuh kalau di plan-plan terlalu tuh malah jadi gak jadi. Jadi keburu kayak gak tahu ya, jadi kayak basi aja gitu. Nah cuma kan kalau ngalir gitu kan biasanya nunggu opportunity tuh tapi ngalir ngeliat opportunity gigit. Nah nyiapinnya itu dari sisi timnya gradually kan pasti dari tapi itu awal kan. Itu kayaknya gue mesti belajar sih karena sekarang tuh masih semua muter staff gue yang deket itu saya bilang, aduh kalau nggak ngedadak kayaknya bukan ini deh. Iya. Maksudnya nggak ngedadak tuh? Iya maksudnya kalau nggak ngedadak tuh kayaknya bukan Pishon gitu. Jadi tapi itu anak-anak berarti udah biasa tuh. Udah. Tahu-tahu, begini nih. Iya mungkin mereka udah siap. Bu, kapan bukanya? 2 bulan. Oke, gitu. Nah itu transisi gimana dari semuanya sendiri, terus pelan-pelan segede gini, sama timnya tuh strugglingnya tuh gimana tuh Ji? Nah gue masih di tahap semua sendiri soalnya, jadi gue mau belajar bagian sini juga. Tapi kalau dulu juga semuanya sendiri gitu. Cuman dulu tuh semuanya sendiri. Cuman bersyukurnya sih ada orang-orang yang memang stay with me since day one. Ya bersyukur banget for
buat mereka gitu kan, karena tapi sampai sekarang tuh masih belajar sih, masih banyak yang harus dirapihin karena mengalir itu jadi kan gerudukan selalu. Beneran deh. Kesannya kayak gerudukan, ternyata beneran gerudukan. Beneran, itu beneran. Tapi makin kesini sih mencoba lebih rapi. Ini sampai tahun ke-10 sekarang ini we still learning, masih banyak ngerapiin juga sampai sekarang. Yang paling gerudukan emang bikin yang mana? Kenapa? Dari semuanya yang paling kayak bikin candi itu yang mana? Rata-rata hampir semua loh. Hampir kalau semua. Gua pikir yang Senopati itu 2017 Senopati 2017. itu 2017. Itu juga waktu itu kan 2018. Waktu itu gue lagi hamil Sofia, my daughter. Terus waktu itu gue nggak bisa sering ke Jakarta dong. Ada staff gue yang pergi. Gue bilang, ingat ya guys, jangan buka. Itu kan logo di depan tuh. Jadi buka dulu. Kain. Jangan dibuka sampai ready. Gak apa-apa bu, nanti kita pelan-pelan aja. Kayak di Bali dong, pelan-pelan kita kan. Begitu dibuka langsung selesai, udah mau nangis dia. Kan gue udah bilang jangan dibuka dulu sampai you guys ready. Udah duar gitu. Oh jadi awalnya mau buka aja gitu, sign-nya nggak usah dibuka. Karena di Bali begitu, kan kita pelan-pelan nih. Tapi gue udah bilang, gue udah feeling nih kayaknya nggak bisa gitu deh, karena kan udah di Bali udah jalan. Berarti berapa? 2018 tuh 2015 iya udah jalan itu kan, jadi kayak udah jadi orang udah tahu. Udah timnya udah ready lah, pelan-pelan soalnya gradually dari lumayan rame pelan-pelan. Tapi karena gue fokus di operation, jadi karena gue fokus di operationnya, jadi kayak ngerapihin belakangnya tuh belum sempet gitu loh, ngerti gak sih? Karena kan kayak ke bawah arus aja lagi rame-rame. Iya, udah sambil jalan gitu deh. Nah itu dari pas yang digeruduk itu nggak coba do something gitu Ci biar lebih. Nah balik lagi pengennya kan udah gitu balik lagi kejebak lagi dengan kesibukan lagi yang tiap hari gini. Tapi emang sibuknya pisan nggak pernah berhenti sih. Enggak maksudnya mau ngerapiin tuh kadang ya balik lagi kan karena mungkin gue tuh orangnya memang operation banget gitu loh jadinya. Sekarang the whole team ada berapa banyak sekarang? Udah segini lah. Bali itu 200-an lebih. 200-an. Belum yang di Jakarta. Belum Jakarta. Ya berkembang karena kan sekarang kita bukanya udah kita Peti Tengah tuh buka jam 10 sampai jam 1 pagi baru tutup. Iya. Jadi harus dikasih uang banyak sih. Iya. Gitu. Itu berarti ngurusin anak-anak yang komplain jam shift kayak gitu-gitu. Itu aku sudah angkat tangan dan sudah menyerahkan kepada HRD karena sudah nggak bisa, kalau nggak ini mental jiwa terganggu ya. Tahun keberapa baru punya HRD? HRD itu tahun ke 2000 COVID 2019 ya, 18. 2018. Ya, sebelum itu semua sendiri. 4 tahun berarti. Ya. Gue sekarang kalau ngomong ke bini gue sih, gue ngomong cita-cita gue pengen punya HRD. Itu itu sangat lumayan membantu kan? Banget karena di link, apalagi sekarang kayak di link sama orang-orang kayak gini. Susah ya. Mendingan pas udah nongol aja baru di-link kan, kadang-kadang dulu urusan tuh waktu masih ngurusin sendiri ya, begitu terima CV aja udah langsung kesel karena udah interview udah kesel, nggak nongol kesel. Udah gitu masih juga intensitasnya ngejawabin DM masuk. Oh DM di Instagram? Sendiri pegang, semua pegang sendiri kan. Kesel soalnya kalau takutnya nyuruh orang masih belum bisa, takutnya salah jawab, salah apa gitu. Malah jadi kesel. Iya, jadi itu juga sudah dihibahkan ke yang lebih punya kesabaran yang lebih tinggi. Nah kalau yang itu kapan mulai dipindahin ya? 19 kayaknya. 19, berarti setelah 5 tahun tuh baru bisa handover itu. Iya, manajer baru 2 tahun. 2 tahun ke belakang baru punya manajer? Baru ada manajer, iya. Luar biasa. Balik lagi ya, karena gue pikir bukan yang gak mau. Cuman kan dapat yang klik susah ya. Jadi aku pikir, aduh kalau belum ada yang klik, sambil jalan keep looking, tapi sampai dapat yang klik. Soalnya kalau enggak kan nanti kita repot ngurusin dia lagi, belum nanti. Gimana sih ngedengerin orang-orang yang kayak, ya gue pengen punya tempat, sebulan bisa lah mana pegawai gitu. Kalau ada yang ngomong kayak gitu. Gak bisa, susah sih, susah. Maksudnya balik lagi kan, tapi menurut aku sih kalau begitu jalan ya seleksi alam sih. Contoh nih ya, dari 10 yang ampun, adalah 1-2 yang mungkin. Staff gue lama-lama loh, Peti Tengah tuh ada yang udah dari since day one, I still have them. Dari day one. Yang terkenal tuh valet gue yang di depan itu juga pada, semua tuh customer yang lama-lama tuh pada
ingatlah. Kuncinya tuh apa tuh? Biar bisa kira-kira kalau coba observasi diri sendiri gitu. Kalau itu ya mungkin nggak tahu ya, maksudnya kalau menurut gue sih gue sih selalu pikir kayaknya gue I don't do anything special. Tapi ya mereka stay sih, kita sih maksudnya, tapi kalau aku kan karena apa namanya, I've been in their position as well gitu, ngerti gak? Jadinya kadang-kadang tuh kalau misalnya dia izin atau apa tuh selama masuk akal, I try to accommodate. Karena kan dari dulu kan juga kerja shift-shiftan, kalau kita minta request kan tandanya lu lagi pengen dong, lu lagi perlu hari itu, lu pengen apa kek, it's not. Apalagi orang-orang yang jarang minta request. Iya, dulu kan kita kalau nggak dikasih tuh kan sedih kan gitu. Jadi aku tuh nggak mau gitu loh, maksudnya tuh. Ya cuma kadang-kadang kalau lagi rame minta, kalau aku nih kadang-kadang ngelihatnya. Kalau lagi rame lu minta request terus dikasih, berarti lu gak guna-guna amat ya. Kadang-kadang kalau dulu zaman kerja kan nervous juga. Berarti gue gak kepake nih kalau apa itu. Iya, pokoknya gitu, jadi selama bisa diakomodir sih kasih. Tapi kalau misalnya yang aneh-aneh sih ya marah-marah, pasti marah juga lah. Tapi tetap aja nempel kan segitu lama. Yang nempel mah nempel aja. Yang nempel. Pokoknya seleksi alam aja deh. Pokoknya dari, maksudnya just keep looking sampai yang kalau udah dapet yang itu ya ini, ya maintain aja gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya titipan dari Ana. Nih kan katanya nanya, kalau saya sih mau nanyanya sebagai business owner gimana rasanya. Ana nitip nanya kalau jadi woman business owner tuh ada bedanya nggak ngerasanya kalau ngeliatin teman-teman yang lain gitu yang mungkin yang bukan, ya kan banyak juga sebenarnya woman. Nah itu gimana? Mungkin ada lah bedanya ya, balik lagi apa namanya, mungkin ada lah bedanya, pastilah itu kan apa misalnya misalnya pergi ke mana gitu ya, ketemu yang cowok atau laki itu mungkin yang lebih gimana gitu loh. Kadang tuh orang ngeliat, tapi kalau belum ngomong begitu tahu baru attentionnya, ngerti nggak? Jadi ada lah, tapi karena gue orangnya santai, nggak pernah nggak terlalu dipusingin juga. Nggak. Nah kalau sebagai mamahnya gimana nih ngejuggling sama punya anak juga nih satu? Nah gue tuh masih bener-bener intens banget tuh, lagi hamil pun. Yang bersyukurnya sih hamilnya gak repot ya. Jadi lagi hamil tuh staff bilang, ibu ini hamil atau enggak ya? Gue masih naik turun. Waktu itu tuh kue masih ngambil sama orang. Tapi itu balik lagi, kadang-kadang kalau ngambil sama orang waktu itu tuh ngerasa kok agak kurang konsisten ya belakangan si kue. Bikin sendiri jadi ya. Akhirnya gue coba bikin sendiri tuh di atas tuh ada di tempat. Gue sendiri tuh bikin, pasang musik, jangan ganggu. Bikin. Oke juga nih, jual. Nih mulai itu bisa deh, mulai tambah, tadinya bikin coklat cake, nambah carrot cake, bikin nambah lemon cake. Nah, masih tuh sampai hamil mau ngelahirin, habis ngelahirin gue tetap kirim mixer ke rumah. Kan staff gue belum ada yang bisa bikin dong. Mixer tepung semua kirim ke rumah, gue yang adonan jadi, bawa ke outlet, tuangin ke loyang, masukin oven. Begitu gue. Bayangin. itu masih beneran. Tuh. Jadi iya beneran begitu. Soalnya jujur nih, kalau ya aku kan pernah collab sekali sama Charlene kan. Jadi kan ngelihat dapurnya. Kalau aku ngelihat dapurnya Pison tuh, kalau sebagai business owner ngelihatnya, kalau mau lihat dapur yang efisien, lihat dapurnya Pison dah. Itu tempatnya juga kan hitungannya kecil banget lah. Hitungannya kecil banget, tapi jalan makanannya nggak ada yang pernah bilang makanan Pison. Dulu lebih, sekarang kita udah ada Central Kitchen. Dulu lebih hektik karena produksi pun di situ, bikin semua tuh di situ, pot-pot gede. Sekarang mah udah ada Central Kitchen, udah enak sekarang. Kalau dulu tuh, aduh pusing banget dah. Di situ sampai sekarang yang bikin kue itu masih yang di Petit Tengah, yang di atas? Masih, tapi sekarang kita udah ada pastry bakery division sendiri. Jadi di atas pastry, ada bakery gitu loh. Jadi apa namanya? Ingat kayak kerja di itu sih, kayak kerja di luar negeri kan sempit-sempit semuanya. Bisa kayak gitu. Tapi itu amazing kan? Amazing banget, luar biasa. Itu kalau bisa dikasih judul kitchennya Pison tuh efisien. Efisien pokoknya. Rapet. Rapet itu kalau berdiri nggak bisa. Itu kalau berdiri itu cuma bisa satu. Ya kalau mau lewat tuh mesti permisi senggol-senggol pantat. Karena sedempet itu. Ya terus pas Pison lebih rame lagi, begitu juga bentuk dapur lebih gedean dikit. Gedean dikit, tapi kan gak berubah. Nah, iya makanya. Oke, kadang-kadang setiap kali ngeliatin, kemudian diajak main. Sampai si chef gue tuh bilang, Bu bisa gak lain kali kalau buka lagi, bisa gak dapurnya itu? Kasih gerak dikit ya. Efisiensi cuman. Wah ini cuman itu sekarang ketolongnya mungkin dari Central Kitchen ini juga kan berarti kan. Biar bisa nge-handle itu. Iya.
Kalau dulu sih aduh pusing horor banget, tapi bersyukur sih sama anak-anak tuh ya keep up aja. Balik lagi kan kadang kita bukan berarti bisa nggak bisa ya. Jadi you have to utilize the place aja. You adapt to the place. Tapi Bu, kira-kira ini kecil banget. Ya atur. Enggak, cuma kan berarti ini ketolongnya juga dari Ciarlin yang udah pernah ada pengalaman juga kan. Apalagi kalau di luar kan tempat lebih kecil-kecil. Lebih kecil. Normalnya kayak Pison sih. Kalau di luar kan kurang lebih kan kecil-kecil. Ya per meternya juga kan berapa kalau di sana kan. Nah berarti itu paling nggak Ciarlin udah tahu ini possible. Tinggal lu pikirin aja caranya mesti gimana kan. Iya, begitu. Kenyataannya possible tuh rame kayak gitu. Iya, possible. Ya kadang-kadang juga kalau mau nambah menu sekarang masih bisa nggak? Nanya dulu. Aku tuh masih. Bukunya menunya bisa udah kayak Alkitab. Ada yang harus dibuang, Bu. Oke, kita pilih. Menu bisa juga banyak banget Ci. Banyak loh, ngeliatin sampai karena buku. gue pikir gitu ya, guanya bosen, kadang masih ada lah judulnya kan. Terus udah gitu kan pikir kita kan banyak repeating customer ya, kan mereka juga bosen kali ya gue gitu. Itu berarti segitu banyak buat akomodasiin repeater yang itu juga berarti supaya kan? ada option lah, coba jadi pengen tuh setiap kalau misalnya orang datang itu dia bisa anytime, terus bisa misalnya dia bawa berlima nih ya, dia pengen makan beda-beda tuh. Adalah pilihannya. Ya kalau 3 hari di Bali, di Peti Tengah hotelnya deket sana, tiap hari ke Pison juga masih belum bosen, habis banyak menunya. ya bener bisa beda-beda. Cuman itu sampai sekarang berarti Ciarlin masih yang nyobain semua satu-satu tasting. Iya masih. Tapi kita sekarang udah ada tim R&D kan, jadi kita bisa explore bareng lah. Tapi ujungnya tetap harus enak, harus enak gitu loh. Ngakalin ngebalancein sama, ini balik lagi ke pertanyaannya, ngebalancein sama keluarga itu gimana? Ini kan biasa orang-orang yang kayak gini kasihkan main di tempat kerja kan? Iya, jadi begitu udah waktu hamil tuh bikin kue, terus udah gitu tuh mulai rilis, ya itu. Tapi makanya balik lagi ya belajar delegate. Iya, nah, sini gue belajar percayalah. Akhirnya setelah berapa tahun? Ya itu baru 2018. Apa kepepet gara-gara punya anak baru mulai gak kepepet? Gue gak pakai mbak lagi dulu, gak pakai suster. Oh awalnya kayak beneran kepepet? Bawa. Gara-gara awalnya beneran mulai kayak gitu tuh gara-gara. Karena ngelahirin itu. Berkah juga berarti. Iya. Paling jadi ada. Mulailah delegasi, mulailah cari apa kayaknya harus cari ini nih, mulai open tuh cari mulai nyari orang terus profesional lah istilahnya. Terus mulai delegasi ini kayaknya diatur gini. Dulu tuh sampai roster aja bikin barista. Dulu tuh yang gak boleh ditoel-toel, departemen cuman barista tuh harus gue yang atur. Jadi schedule sampai maksudnya? Waktu awal-awal mah iya harus ini gitu. Tapi udah gitu mulai delegasi kasih. Sekarang udah ada yang senior, ada head barnya, barista sama bar gue pisah. Kenapa emangnya? Itu beneran barista? Nggak tahu ya. Rosternya harus. Enggak, orangnya tuh matters banget buat aku. Jadi contohnya gimana, coba jelasin. At least harus ada logiknya. Jadi anything happen tuh, jadi kan gue mau semua tuh mereka harus report kan. Harus tanya, Bu kalau ini kok kopinya hari ini gini ya. Nah gue tuh mau orang tuh yang at least tuh report gitu loh. Oh orang-orang yang bisa dipercayanya harus ada di situ, paling nggak 1-2-nya ada. Gue tuh nggak masalah, you nggak ngerti it's okay. Tapi at least tuh lu harus tanya. Nah itu kan kadang-kadang nggak semua begitu ya. Dia pikir itu oke. Jadi berarti core tetap si kopinya itu nomor 1 yang. Dia harus, gue nggak terlalu gimana. Yang penting dia harus enak, sesuai yang gue pengen. Adalah notesnya mereka kan karena udah lama, jadi kan tahu lah gitu. Gue pengen ini gitu. Berarti khusus si kopinya mah spesifik pisan. Iya, jadi bukan spesifik gimana, kita kan nggak yang bukan specialty coffee yang offers banyak option. Tapi that one blend dia bikin tuh kopi yang kalau orang datang tuh harus enak. Eksekusinya harus benar berarti. Harus benar, iya. Itu aja. Jadi harus enak. Kan gue sukanya yang tipenya yang tebel, yang agak yang jadi bukan yang gue kalau kopi itu preference. Iya, preference. Yang fruity gitu. Kalau di espresso gue kurang suka. Gue sukanya yang buat melek lah. Iya. Kalau fruity gue sukanya filter. Oke, gitu. Kalau yang itu kan sebenarnya kalau ngeliatnya sekarang pas di Bali baru mulai nyadar sih. Itu kopi nongkrong kan? Iya. Kalau kopi yang buat tak melek kan kadang-kadang ya mungkin keperluannya juga beda kan. Betul. Gak baru melek juga langsung filter juga kan kadang-kadang agak kurang nendang kan biasanya. Nah itu berarti soalnya aku juga sering ngeliat kayak si anak juga kan sering ikutan sukanya jadi kayak mamahnya juga kan. Jadi demen nontonin musiknya juga sama. Iya, kadang sampai malam. Maksudnya kalau dulu waktu bayi juga gue bawa aja sampai malam. Kadang gue tempel aja sini kan pakai carrier tuh hari gini kan. Oh itu berarti dari awal udah diajak. Udah begitu, udah diajak. Itu karena nggak ada mbak waktu itu. Jadi baru ada mbak bantu itu
waktu dia 9 bulan kayaknya baru ada, karena udah mulai main tuh, udah mulai ngegeratak. Waktu bayi kan diem mah kempol Kalau aja. bayi mah gampang, pas udah mulai toddler, pas lari-lari, mulai itu ya gitu punggung deh. mulai nggak kuat ngejar. Iya, jadi kalau untuk cari balance-nya ya harus delegasi ya ke orang, jadi bisa, jadi mereka reporting, so you just check, and then gitu deh. Tapi juga itu kan prosesnya juga lama kan, Masih bisa belajar, maksudnya ngelepas. belajar percaya sama orang tuh kadang pikir kan, aduh apa gue kejahatan ya mulutnya maksudnya, tapi kan kalau nggak gitu dia nggak ada, jadi kayak misalnya kita ngasih apa ya, misalnya apa ya, dia tuh harus tahu ada parameternya, harus report, harus apa, jadi gue tuh mau dia tuh bisa ambil decision juga, tapi jangan tapi harus gitu. ngikutin sesuai standar yang dari. Jadi aku tuh mau, kalau ibu begini pasti gini deh, jadi report ke gue tuh udah, Bu ini ada begini, saya udah gini, saya udah telepon gini. Terus begini, jadi oke. Jadi gue maunya. Jadi ngasih parameter buat Charlene-nya juga nyantainya gimana? Iya, jadi kalau ngasih report itu dia harus udah ada action dia kerjakan. Jadi cuman bukan, Bu ini mati, tuh abis tuh biasa. Itu laporannya bukan laporan kali, itu curhat kali. Ya, terus huruf besar, udah panik biasanya dia. Kalau udah huruf besar panik. Jadi maksudnya supaya kan kadang kan di daily operation juga kadang tamu juga kan banyak yang aneh-aneh ya. Jadi mereka tuh harus super strong personality-nya, jadi lu jangan tergoyahkan dengan intimidasi orang. Gue tuh maunya gitu supaya gue selalu bilang di restoran ini kamu itu jangan jadi kayak jongos gitu ya. Kan this is your house, your home gitu loh. Jadi bukan jadi kayak kita bukan jadi kayak buat nge-serve dia doang, cuman jadi kita tamu datang, you respect them. Misalnya supaya respectnya kan both side. Jadi kayak jamu tamu masuk ke rumah kita lah. Iya, sama datang. Jadi jangan jadi jongos yang nunduk-nunduk gitu loh. Apanya jangan dong, gitu. Jadi itu dari awal udah ditekenin juga, pokoknya harus bisa. Dari awal. Kalau ada apa-apa harus problem solving dulu. Harus nomor 1 nyelesainnya gimana. Iya, tapi seenggaknya gue tahu lagi kan, karena kapasitas orang kan nggak bisa sampai segitunya juga. The least that I want, lu kalau nggak ngerti nanya. Jangan sok tahu gitu loh, nggak boleh, itu bahaya ya. Kadang-kadang serba salahnya gitu kan. Kalau ada masalah lu harus bisa beresin. Tapi kalau lu nggak tahu masalah, nggak tahu beresinnya, paling nggak lu ngomong. Nanya ya. Itu kan artinya jangan sampai salah kan. Jangan sampai salah. Jadi tapi maksud gue dengan begitu tuh gue pengen dia tuh kan, kalau menurut gue ya anaknya masih malas mikir. Iya. Padahal kan common sense mikir ya kadang-kadang. Mikir dulu, terus pakai common sense. Jadi tapi ada beberapa staff gue tuh yang awalnya tuh bener-bener aduh ampun. Tapi sekarang tuh udah mulai enak nih. Gue bilang kalau lu ngomong oke, maksudnya reportingnya oke ke gue tuh gue nggak semarah-marah itu juga kok. Gue akan treat bener nih karena kadang-kadang laporannya suka kayak ngelempar sampah ke muka kita juga kan. Jadi maksudnya tuh nih gini mau gimana. Iya, pikir dulu boleh kan gitu pengennya sih begitu. Tapi soalnya kalau nggak keras gitu kan kita nanti ujungnya capek sendiri kan. Takutnya tuh di otot terjadi apa kita nggak bisa kontrol. Tapi seenggaknya kalau mereka mau mikir sedikit tuh at least ya walaupun terjadi itu nggak horor-horor amat gitu loh. Minimize damage-nya lah. Pengennya gitu. Gitu sih. Sampai segini lama itu berarti udah ada itu. Nah itu controlling sama outlet yang jauh-jauhnya itu gimana? Ya masih belajar juga sampai sekarang. Cuman ya balik lagi. Jadi tapi kita karena kita udah banyak begitu, kita ada leaders yang multi outlet. Jadi mereka harus keliling. Nah ini kan episode di Jakarta juga rame, di Bali juga rame. Bedanya tuh apa tuh? Yang paling berasa bedanya ngurusin? Ya kalau Jakarta of course, karena kan nggak bisa terlalu sering, maksudnya nggak sering ke sana. Cuman oke sih sama sih. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip aja, karena udah gitu kan itemsnya yang kita jual nggak sebanyak di sini juga. Lebih simplified juga berarti. Lebih simplified, terus yang di Jakarta sekarang 2 outlet itu kita nggak ada pork. Ya bukan karena apa juga sih, aku pengen biar ada bedanya aja lah orang ke Bali ke sana. Daerahnya juga kan daerah kantoran juga kan. Iya, gitu. Nah itu tadi kan sempat ngebahas soal yang tamu yang lucu-lucu. Itu ada kejadian apa nggak? Soalnya ini kan kita lucu-lucu. Ini mungkin konteks dulu buat yang lain. Ini tuh kita baru beres high season nih. Jadi kita baru mulai nyantai. Nah ini kan turis-turis sudah mulai lucu-lucu nih. Nah kalau di Pison biasanya ngadepin kayak gimana tuh biasanya mulai lucu-lucu? Banyak loh, tapi kadang aku bilang kok ada ya orang begitu. Mungkin nggak tahu ya orang sekarang tuh nggak tahu ya, belakangan tuh dengan adanya sosmed juga kayak Google review itu loh. Jadi kayak mereka tuh gampang banget bilang, maksudnya kan
if we solve udah solve di tempat, it's please dong, lu jangan. Karena gampang if you don't kan? have anything nice to say, mendingan kecuali yang benar-benar udah ngomong terus nggak ditanggepinnya banget gitu kan. Kalau masa udah selesai udah lah ya. Iya ngapain gitu loh kan, udah selesai udah ngomong gitu. Mungkin kan gara-gara kalau dia ngetik di situ nggak ngadepin muka kita yang di depannya. Iya nggak tahu terus bakal apa gitu, mungkin minta free apa gitu ya kan, nggak mungkin juga kita kasih begitu kan. Iya. Nah itu biasa yang paling sering kejadiannya apa kalau yang di Bali-Bali Yang ini? paling recent sih kemarin ya ngamuk. Ya balik lagi gini ya, mungkin kalau di kalau di Jakarta kan kalau sistem ngantri dikasih jam kan udah normal banget ya, kayak kalau di Jakarta udah super normal. Jadi misalnya kayak bisa dipakai mejanya sampai jam 2 ya misalnya. Iya soalnya kan udah di booking mejanya kan di jam tertentu ya. Ya walaupun gak di booking kan tapi kan kita perlu turnover juga ya kadangnya. Ngerti gak sih kan kadang-kadang belum tentu itu juga direservasi kan. Cuman di Jakarta tuh ya normal aja. Ada beberapa kalau memang mereka yang tempat-tempatnya turnover yang tinggi. Di sini juga normal kok. Normal yang namanya second sitting kan maksudnya normal ya. Kan itu kan. Kalau lagi rame ya normal. Apa gue tuh maksudnya kayak normal beda deh. Fine dining gitu. Kalau fine dining kan 4 jam terserah tuh buat lu udah meja lu sendiri. Cuma kalau kita kan terapin second sitting tuh. Udah gitu ya balik lagi pada sudah diinformasikan. Kita udah pikir dong dengan begitu awalnya diterapin kan pasti adalah terjadi 1, 2, 3 hal jadinya disempurnakan lagi dulu lah bahasanya. Kayak gitu kan soalnya pasti awal-awal kan belum ada lah yang marah-marah. Kalau yang awal waktu kita terapin awal banget orang komplain masih oke lah maksudnya, tapi kan sekarang udah info dari awal. Kita kasih taunya tuh berkali-kali supaya lu tuh ngeh kalau ini table abis ini udah ada yang punya nih. Jadi kita telepon, kita WhatsApp, kita ibu inget ya, jam segini inget ya. Oke ya. Hari H kemarin itu sempat udah di info sudah oke. Udah jamnya habis. Tamu yang reservasi setelahnya sudah datang. Dia ngerasa diusir. Padahal kita udah kasih option juga untuk pindah meja gitu loh. Ngerasa diusir. Padahal pindah meja bisa. Tapi aku bilang begini kan aku bilang sih ke orangnya kan sama-sama perempuan nih, saya paham, saya nggak bisa bilang mungkin masalah kecil itu buat dia triggers, gue sampai bilang begitu loh, buat dia triggersnya jadi too much banget gitu kan. Kita nggak coba menyepelein lah. Nggak coba menyepelekan, tapi kemarin itu sampai mukul, staff gue ditampar, sampai mukul, bayangin, sampai untungnya anak-anak itu udah anak-anak lama kan, jadi mereka tuh nggak yang naik juga gitu loh, jadi udah tahu lah pasti ada kejadian gini mas sekali pasti ada. Tapi nggak pernah yang ini sih, ini paling ekstrim sih yang ini. Paling ekstrim. Jadi yang ini, tapi gue bilang kan, gue juga nggak bisa, I cannot judge. Masalahnya gini doang sih, mungkin it trigger something for you kan. Mungkin dia lagi bad day kan, kita nggak tahu. Iya kita nggak tahu. Bisa lah potong rambut nih. Tapi ibu mukul salah, nggak bilang nggak boleh begitu. Kan sama nahan juga. Padahal udah pengen nabok sebenarnya. Cuman kan gak mungkin. Cuman itu luar biasa loh. Kalau udah dipukul kan normalnya. Enggak, dari sebelum pukul karena susah. Komunikasi susah karena gak mau denger gitu loh. Jadi ya kayak gitu sampai begitu. Jujur gue kalau punya pegawai gue ditampar orang begitu dia nampar balik, gue gak komplain sih. Lah gimana? Iya. Cuma kadang-kadang kan lagi rame juga kan. Nah maksudnya kalau staff gue nampar balik sih mungkin nanti juga jadinya barunya kan kita nggak tahu. Cuman kan untungnya malam itu kan gue lagi nggak di situ. Sama untung ibu nggak di situ. Kalau nggak ibunya dulu kan yang berantem. Enggak lah, tapi ya gitu deh. Tapi udah akhirnya kan besoknya gue WhatsApp sih minta ketemu aja, soalnya dia mesti minta maaf dong sama staff gue, orang staff gue nggak salah apa-apa. Lu minta maaf di sini apa di tempat lain, pilihannya kan cuma dua itu doang. Gitu deh jadinya. Cuman ya itu berarti kan setelah segini lama ngajarin anaknya dalam juga, bisa nahan emosi, bisa buat selesai coba masalah dulu. Lumayan sih, makanya gue bilang appreciate itu yang digampar udah sama gue udah 7 tahun 8 tahun ya. Ya maksudnya gue ngeliatnya juga kalau sampai anak gue ditampar orang di sini dia nggak salah terus dia nampar balik, gue juga kayak mau marahin dia juga kayak. Iya makanya gue kasih apresiasi banget sih, lu bisa, bagus banget bisa tahan emosi. Didikan Pison 7 tahun loh. Gue belum tentu bisa loh. Iya. Gue aja belum tentu bisa. Itu yang dipukul juga cewek, staff yang cewek. Oh staff laki, wah lebih. Laki. Iya. Makanya tapi gue tahu nih orang nggak mungkin ngomong aneh-aneh itu nggak mungkin karena. Ya I know kan udah lama kan I know karakter masing-masing tahu apa. Ya gitu. Ya 7 tahun kan gak sebentar ya. Iya. Itu yang paling aneh begitu. Itu paling aneh. Ada lagi yang bawa makanan ke dalam bawa nasi bungkus. Kan kita gimana ya bilang kan
ya sekarang kan mau dikasih tahu nggak dikasih tahu kan itu nggak etis ya. Kita palingan balik lagi nanya dulu aja. kalau lu nggak tahu kan nanya dulu. Terus kalau nggak dibolehin kan nggak boleh marah. Kalau kita nggak bolehin terus lu marah terus tantrum ngasih bintang 1 kan ya apa sih gitu, pusing. Kadang-kadang ada diomongin kayak nggak ada tulisannya, ya gimana dong, masa semua mesti ditulisin, kencing kan, masih di tempatnya masa mesti ditulisin apa juga ya? kan. Maksudnya ini kan I know sih mungkin sekarang kan hidup juga mungkin ya nggak gampang cari uang, tapi kan maksudnya tuh kalau kayak komen yang kayak gitu-gitu kan personal, kalau menurut gue itu personal ya, karena lu yang nggak suka nih, kayak maksudnya personal menurut gue, bukan yang major. Misalnya lu makan lu nggak dilayanin dengan baik, staff gue kasar misalnya, itu beda cerita. Itu kan menurut lu. Ini kan personal ya, jadinya kalau lu gitu kan, maksudnya if you don't have anything nice to say, just please don't say anything, you know. Ya ini kan tempat nyari makan orang kerja, exactly. Dan belum tentu bener pula gitu. Emang itu dia komplain gara-gara nggak dikasih makan bungkusan dari luar? Enggak, cuman maksudnya untungnya enggak. Tapi biasanya kalau habis ada yang aneh-aneh gue kena soalnya sekali. Gue suruh cek Google review ya, orangnya komen nggak. Kalau misalnya enggak sih ya udahlah. Sampai sekarang berarti mesti ngecekin terus, kontrol terus. Harus lah. Takutnya ada yang aneh-aneh kan kalau review kan juga masukan kan. Kadang adalah kita kan staff juga kan nggak semuanya lama. Ada juga kadang-kadang yang menurut gue begitu gue baca, gue tahu nih pasti si ini nih. Karena kadang ada tuh muka-muka kadang ini hospitality itu kan is a challenge ya. Kadang tuh ada orang yang resting face-nya tuh memang nggak enak dilihat, orang bisa komplain cuma lihat doang. Lu bayangin. Iya, kadang-kadang emang kan kasihan ya. Kan gue tahu ini anak baik benernya. Tapi kenapa kalau dia ngomong tuh, bisa contoh kalau orang Bali nih kan ngomong gini, Mbak manggil gitu ya. Ntar ya kan gitu. Loh langsung naik dia. Kok sopan gitu. Saya gue tahu nih anak maksudnya bentar ya Bu gitu, maksudnya tuh dia begitu. Cuman dia nggak bisa begitu. Kadang-kadang coba lu bayangin. Kadang-kadang iya sih pernah dapat sih nih, makanya kadang-kadang milih juga. Kalau emang resting face-nya begitu, kadang serba salah kan. Daripada jadi problem. Cuman ya kalau gue sih seringannya, lu tau gak seberapa banyaknya masa lalu hilang kalau lu senyum kadang-kadang. Iya kan, kadang-kadang padahal cuma pakai senyum, entar ya, cuma senyum kan beda. Dia bilang ntar ya gitu kan, kena komplain juga. Bali kan begitu ya kan, ntar ya gitu, bentar. Maksudnya tuh dia tuh sebentar ya Bu gitu. Gue tuh paham nggak maksud itu orang. Gitu. Cuman tetap aja kejadian. Ya komplain kan, cuman begitu itu gue tahu nih, ya saya sorry tapi gue langsung tegur anaknya, lu nggak boleh begini. Jadinya komen begini. Kadang tuh ada juga, jadi makanya gue selalu keep baca. Kadang tuh memang ada juga yang harus dibenerin gitu loh. Memang nggak mau, bukan yang nggak mau terima komen ya, juga harus dibaca. Ujung-ujungnya yang bagus kita baca. Kalau yang orang-orang yang nonsense itu juga kan ya udah kita ngelus dada aja kan, mau gimana lagi. Papa lah bilang sekarang kita ngelihat ininya aja, maksudnya kalau memang if I'm that bad, how can I sustain this long gitu, ngerti gak? Aku juga bilang kalau misalnya ada nge-hire orang juga, gue nggak bisa janji-janji apa-apa ke depan, tapi ya we've been here for this long, so ya udah nggak insecure lagi lah. Lu mau komplain gimana ya, kita udah segini-segini lama. Karena we know kita kan selalu terapin. Gue selalu bilang ke staff gue, jangan pernah sombong. Gue paling benci tempat kerja misalnya you just don't. Aku paling nggak suka tuh misalnya ngomongin ini, misalnya kan pisang tuh nggak pernah sepi ya Bu ya gini-gini. Gue tuh even nggak suka loh kalau di meeting, maksudnya orang ngomong gitu menurut gue tuh nggak, jangan. Bisa di meeting juga. Kalau mau ngomong orang lain aja, jangan lu sendiri. Jangan. Gitu, gue nggak mau. Cuman itu kan nice pasti kan ada transisinya juga dong, ngebiasain bisa kayak terima di bini gue sampai demam Ci, kejadian yang kayak gitu. Awal-awal memang kesel sekali sih. Gue dulu tuh sampai ada sekarang udah pas, gue udah pas the stage ya. Dulu tuh itu kan memang komplainan. Gue tuh dulu ya, lu bayangin, gue baca Instagram DM nanya lokasinya di mana ya. Itu gue udah bisa tempatnya kurang gak jawab, gue kirim instruksi buka Google Maps segitunya, karena ngerti gak sih itu menurut gue bilang gue nggak bisa nih, maksudnya hari gini kan come on, yang udah bisa pakai, maksudnya ngerti gak sih maksud gue. Pasti ada aja kan kalau yang Gojek nelpon ini pisang di mana lokasinya. Jadi kayak gitu-gitu tuh kayaknya gue harus dialihkan. Nah itulah harus diatur, karena kan yang orang begitu juga nggak bisa hilang kan. Jadi
ngeridoinnya dengan ya udah yang lain harus aja. iya. Tapi sekarang sih kalau Eva look back ke belakang gitu udah jauh beda sih. Kalau anak gue, ibu sekarang udah gak marah-marah. Emang Ya, waktu tuh karena gue belajar harus banyak. atur ini gue juga ya, supaya maksudnya kan ya balik lagi kan kita kan hidup kan gak cuman kerja aja, kadang ada personal problem atau apa affecting. Harus balance. Tapi kan di kerjaan nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh dicampurin personal sama kerjaan tuh nggak boleh. Itu gue selalu ingetin juga ke mereka. Makin rame juga kan yang datang juga makin aneh-aneh juga kan. Iya, jadi gue selalu ingetin juga ke mereka, jangan campur your personal problem sama kerjaan tuh harus bisa. Walaupun lu lagi sedih-sedihnya apa. Dulu tuh pernah waktu gue kerja tuh di Australia tuh jadi housekeeping waktu itu. Kan karena sekolah kan ada yang di Singapura harus jadi housekeeping. Ada something apa gue sampai pengen kayaknya aduh gak pengen kerja tapi kan gak bisa. Iya. Komitmen harusnya itu harus bisa show up kerja gitu loh. Itu sih kadang-kadang gimana yang ngejelasinnya ke yang baru. Rata-rata ya. Iya, itu sebenarnya dari zaman dulu mah ada aja orang-orang kayak gitu. Cuma sekarang kan mungkin nggak tahu makin banyak atau cuman dari dulu selalu ada sih. Cuman tapi sekarang tingkat resistensi orang cabar untuk tahan kena tempa gitu tuh rendah banget. Ya kayak zaman jadi dulu. Jadi cepet-cepet hilang. Zaman dulu naruh CV aja kalau kerja cuma 6 bulan kan malu kita. Iya. Sekarang dia bangga ditaruh banyak tuh 3 bulan di sini, 3 bulan di sini. Bayangin, nggak dimarahin, ditegur doang karena salah. Kan itu normal. Besoknya nggak hilang, nggak kerja lagi karena nggak sanggup katanya. Sakit hati. Ya gimana ya gue bilang. Lah gimana terus mesti gimana gitu loh. Ya kadang-kadang pengen ngomong lu coba tungguin ntar kalau lu punya toko lu hadapin sendiri lagi Iya gimana. tapi ya gitu balik lagi kan sekarang kemarin tuh mulai awal-awal orang maksudnya anak-anak mulai waktu 2014 nggak gitu-gitu amat. Iya. Nah mulai tahun berapa tuh mulai agak-agak itu ya gue sekarang mulai mencoba berdamai dengan itu. Kan udah punya maksudnya HRD juga aman aja. iya tapi tetap aja jadi sekarang kalau di outlet kalau ketemu yang agak nggak bisa sekarang kita foto aja cetek foto kirim ke HRD ganti. Karena maksudnya gini kadang tuh sama kan kita tuh kan gaji orang kan sama ya dengan yang balik lagi kayak tadi gue bilang lu dari 10 paling lu yang dapat oke berapa tuh kan you have to go through ya jadi you have to keep looking maksudnya nggak apa-apa loh diganti tuh kadang-kadang tuh kan kita pasti sudah coba dong kasih tahu sekali 2 kali tapi kalau udah 3 kali menurut gue cukup karena daripada jadi racun di dalam juga kan itu aja sih itu seringan kadang-kadang jeleknya nular. Nah, soalnya kalau orang itu dia mau bagus, pasti dari dirinya sendiri kelihatan itu nggak bisa dibohongin kan. You cannot make that up gitu. Nah itu culture-nya berarti udah kebangun kan berarti sama yang pegawai lama semua udah tahu kan mau pison gaya kerjanya gimana. Tahu lah pasti. Ibu nih mana nih pasti dia udah tahu dia. Ibunya maunya gimana semua udah di luar kepala lah anak-anak pasti kan. Udah apalah jadi sejak itu ya jadi nggak terlalu. Ya oke lah gue lebih santai jadinya. Nah sekarang bahas soal branding penasaran juga. Nah branding tuh ada kepikiran nggak pison gue mau brandingin kayak gini apa ngalir juga? Juga. Iya, jujur ya. Makanya sekarang ini baru kita ini kan sekarang tahun ke-10 kita lagi proses gini. Karena dulu kan orang tahu Pison itu kan coffee, Pison coffee gitu kan. Tapi itu seiring berjalannya waktu, I think coffee itu udah nempel di Pison tuh. Orang ngomong Pison tuh orang kopi itu udah nempel ya. So gue tuh pengen bikin tuh lebih ke apa ya? Lu datang ke Pison tuh you can have a good coffee, makanannya enak, lu happy enjoy aja. Jaminan mutu lah Pison. Nah, jadi nggak usah lagi gue nggak mau pakai Membel Coffee karena kan kalau lihat yang di Ubud kan kita udah jadi kayak restoran kayak bistro gitu kali ya. Nah gitu jadi sekarang itu kita lagi proses rebranding karena semuanya itu sendiri nih. Jadi gue kayak istilahnya tuh apa belang pentong ya. Gue punya belang pentong tuh apa ya bahasa apa ya. Gue jadi kayak contoh nih. Ini yang edit lagi nge-google ini apa nih isinya. Packaging kopi gue begini. Kayak belang belonteng. Ya gitu lah karena yang soalnya satu-satu dikerjainnya. Iya se-feel-feelnya gue aja gitu. Iya kita juga gitu kan. Iya kadang-kadang kan dulu kan misalnya nyuruh orang gitu bikin desain kok jelek ya udah gue coba-coba bikin sendiri deh. Kayak nggak happy aja gitu. Nah tapi sekarang belum yang kalau ngeliat apa bagus tuh kayaknya naruh baru itu beda. Semua maunya aja beda-beda. Jadi beda-beda gitu loh. Tapi kan itu karakter Arlininya kelihatan banget jadinya kan. Lu ngedit pakai handphone doang lu bayangin aja. Terus tapi sekarang tuh kayaknya gue perlu rapihin deh. Nah itu baru mulai akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu? Iya baru nih.
karena kan kita udah 10 tahun nih, gue pengen lebih rapi lah. Maksudnya brand Pisonnya itu kan berarti kan sekarang kalau mau bikin branding sudah lebih banyak. Misalnya si orang yang bantu gue ini, dia kan udah bisa ngeliat ke bigger picture. Gue udah kayak gue perlu nih, pengen lah gue agak berarti cakep udah 10 dikit tahun gitu udah kan. mikirinnya, wah ini baru nih gue karena baru ada waktu kayaknya. Baru maksudnya gue bisa setback and then gue bisa masuk ke situ. Ya kadang-kadang sering kepikiran gak sih kalau fokus di operasional sebenarnya nggak salah. Cuman kadang-kadang kalau kita cuman operasional doang yang kayak gituannya nggak kepikir kan? Sebenarnya nggak kepikir, nggak ada waktu. Jadi sebenarnya idealnya itu dari awal ya of course seperti bisnis yang sekarang. Kayaknya kalau sekarang pelan-pelan gitu agak susah deh. Jadi harus udah lengkap with all the concept, everything tuh udah harus jadinya tuh as a whole package. Sekarang maksudnya Pison yang sekarang kan? Bukan, maksudnya kalau sekarang ini orang mau bikin tempat, zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh kayaknya maksudnya 2014 ya. Gak bisa senyantai dulu lah. Gak bisa senyantai dulu. Jadi tuh mesti punya konsepnya lengkap. Gitu. Tapi cuma kan kalau memang dari sisi ngebantu ini juga teknologinya juga kayak zaman dulu boro-boro Canva. Iya kan mesti ngedit jadi semua sekarang sendiri. Tuh udah mulai lah. Jadi gue tuh kan balik lagi kan. Gue tuh kalau disuruh nulis apa tuh nggak bisa. Jadi mau meeting, discuss, tanya, gue jawab deh. Gue tuh pengennya begini. Jadi harus ada yang bisa nangkep gue punya. Oh berarti jadi patokannya mah pasti dari Jarlin. Iya. Kan? Jadi harus ada yang bisa ngorek dari gue. Terus dia kalau gini gimana? Oh gitu ya, harus ada yang kayak bisa. Bikin rumah nyari art designernya lah. Gue pengen begini gini. Ya udah lu begini ini bagus ya. Gue tuh susah loh. Gue tuh pengen what do you think? Misalnya gue disuruh cerita nih. Gue tuh kayak agak susah deh. Jadi harus ada yang keep asking me question. Ya lu simpulin dah. Jadi dari situ. Maunya gini nggak gitu. Dikasih option. Iya. Jadi kayak nanya aja. Jadi preparing banyak pertanyaan. Gue jawab. Nanti dia yang harus. Itu udah segitu lama baru kepikiran tahun lalu. Iya. Baru mulai kayak standarisasi. Launching new logo soon now. Soon. Jadi maksudnya ya kan pas nih momennya kan 10 tahun. So kita rapihin semua. Ya udah nih sekalian lanjut pertanyaannya. Gebrakan Pison selanjutnya apa nih yang bisa di-spill aja Ci? Yang bisa di-spill kira-kira. Ini kan udah ke arah sana soalnya. Setelah ngerapihin semua kanan kirinya. Ini nextnya nih semoga lebih rapi dan nggak gerudak-geruduk. Nextnya ada lagi lah di Jakarta. Yang nggak di Jakarta banget sih, deket Jakarta. Oh nextnya di Jakarta? Iya. Mungkin pertengahan tahun ini harusnya sih. Daerah Jakarta, nggak di Jakarta dari itu cluenya itu. Lah nanti itu dulu. Pokoknya cluenya itu ya. Iya. Jadi semoga ini lebih nggak gerudak-geruduk. Amin. Dapurnya sedikit lebih besar. Supaya gak semek-semek sempit ya, belajar dari pengalaman ya, maksudnya itulah paling deket gitu. Nah tadi dulu aku mau balik lagi ke tadi, lupa nanya. Nah kan ngalir tadi, sorry nih balik lagi, ini penonton mohon maaf nih ngalir. Soalnya ini penting menurut saya. Brandingnya kan ngalir. Tadi kan ngomong gak pernah baru mulai dirapihin sekarang. Tapi kan brandingnya tetap bagus nih. Iya. Nah itu maintainnya gimana 10 tahun tuh, kisi-kisi buat yang yang mau mulai kan nggak mungkin semuanya punya tim branding kayak gitu-gitu. Ya, balik lagi sih kayaknya kalau mau bikin usaha itu balik lagi aku juga bersyukurnya tuh karena this is things that I love. Jadi kalau buat Pison sih kita selalu balik ke produk ya. Jadi quality, consistency itu nomor 1. Jadi misalnya staff nih ada orang ngobrol, kok nasi gorengnya beda ya rasanya. Nah misalnya ya. Itu kalau staff gue jawab ini sudah seperti biasanya begini, itu gue bisa marah banget loh. Itu perkataan yang sangat dilarang. Jadi lu cek dulu. Jadi itu gimana? Karena itu masukan kan. Gue bilang gue lebih percaya lidah customer gue. Karena dia makan tiap hari mereka juga. Mereka makan tiap hari. Bayangin ya. Jadi dia masak. Jadi kalau ada orang komplain itu dia makan tiap hari, dia bayar. Kalau dia bilang itu rasanya beda, itu rasanya beda. You have to check why. Gitu. Yang masak cuma secicip, yang itu makan sepiring. Exactly. Gitu. Jadi konsistensi itu, jadi walaupun gue selalu bilang naik turun pasti ada, tapi nggak boleh banyak. Rasio. Dan itu yang paling bantuin kan, kadang-kadang mestinya bersyukur gak sih kalau kita dapat input kayak gitu. Dibanding harus. Dia diem aja gak datang lagi. Betul. Makanya itu juga F&B itu harus didatangin tiap hari, karena itu kopi pun tiap pagi gue cek. Barista tuh harus coba. Bukan masalah gimana, you have to try, karena sebelum you serve it to people, you mesti coba dulu. Gitu. Nah itu berarti dari awal-awal tuh nyobain bareng tuh. Iya, sampai sekarang mereka tetap kirim report gue, dia settingnya segini, gini gue cek. Tapi karena gue nggak tahu lagi ya, balik lagi kan, karena semakin lama lo di situ kan insting itu ada, you cannot explain. Gue duduk misalnya kayak sekarang lihat anak-anak kirim WhatsApp gitu, settingan gini. Kayaknya lo harus giniin deh.
Turunnya temperaturnya segini, ininya segini. Oh itu Oke, Bu. laporan tertulis setiap hari? Harus WhatsApp. Kalau nggak ada marah aku. Oh. Tandanya lu kirim ini aja, gue bilang ingat ya. Kalau kalian copy paste, I will notice. Just don't. You mesti coba betul. Jangan lu pikir gue gak baca ya. Enggak. Mungkin nggak tahu lagi ya, karena tiap hari gitu kayak instingnya tuh jalan aja gitu deh. Karena terbiasa juga kan. Terus kayak di mana? Bisa duduk di Bison nih. Si waiter di depan, tamu manggil, nggak lihat lo dia berdiri madep sana, nggak lihat. Itu gue tuh bisa set. It's always me. Gue selalu nangkap duluan. Why? Gue bilang, kenapa? Gue ini lagi duduk. Lu berdiri. Kenapa lu gak lihat? Kenapa? Gitu. Tapi itu musuhnya orang anak gatok. Kenapa gak hobinya bisa, bengong kan? gitu. Terus udah gitu, lucunya gini. Setiap kali gue tuh kadang tuh datang, orderin gue lychee iced tea dong. Gue tuh gak pernah. Tiba-tiba gue order minta pengen begitu aja. Pas datang, wah siapa yang buat? Gue tahu nih gak ditaker. Karena manisnya tuh much. Pasti nggak enak gitu. Jadi berkali-kali tuh misalnya gue tiba-tiba minta apa gitu. Oh, jadi banyak minta. Random checknya juga? Iya tapi bukan karena gue pengen lagi random check. Kayak random aja. Karena gue tiba-tiba masuk. Udah ke bawah. Gue pengen ini deh gitu. Biasa gak sih? Kayak udah lama gak nyobain ini. Iya cobain kayak gitu deh aja. ya. Nah pas gue coba itu. Kadang-kadang tuh nggak selalu tapi ada aja ya. You pick up things ada. Jadi gue bilang ke anak-anak. Ingat ya. You jangan coba lagi. Ini udah jimat nih gue bilang. Jangan ngetes gue lagi. Jadi kalau gue bilang suruh ukur yang bener. Jangan sampai enggak. Karena gue pasti pick up. Nah itu korelasinya ke brandingnya gimana? Ya itu karena konsistensi produk, dia kuat. Kayaknya menurut gua kalau Bison itu kuatnya mungkin dari produk sebenarnya. Brandingnya cuma ngejagain produknya ini biar orang tahu aja kan. Gue tuh kadang kalau ngeliat punya tempat orang gitu, gue pengen deh kayak gitu. Gitu loh, tapi kan gimana gue bilang gitu kan. Kadang-kadang tuh gue tuh pengen kok rapi ya, enak gitu lihat brandingannya tuh. Tapi balik lagi ya mungkin ya kita balik kekuatannya lagi. Dari Bison kan jadi beda-beda produknya ya. kan ya. Cuma sekarang kita mau mulai tambahkan lah itu dengan kita rapiin lah ini brandingnya gitu. Ya bayangin aja 10 tahun aja cuma dari produk doang aja ya jadi Bison yang sekarang iya, kan. Jadi gue selalu ingetin mereka tuh the only thing yang kita bisa jaga brand ini, lu gak boleh remehin produk. Lu bayangin ya kopi itu dari dulu tuh gue nggak boleh begitu ting bunyi itu kopi gue bilang ambil cepet yang lu harus ambil you run and get it karena harus sampai di meja orang secepat gitu loh. Kalau lama gue lihat tuh lama ganti buang di tangannya pas di tangannya pas gitu. Gue tuh kadang-kadang gue coba tes ngeliat gue lewat ganti buang kenapa kelamaan dong gimana sih kadang-kadang kelihatannya kalau lagi di depan gak sih? Kenapa? Kalau lagi sibuk bikin sendiri kadang-kadang nggak nyadar kan. Kalau lagi diam duduk kalau gue nyadar. Oh lebih nyadar lagi. Wah kalau gue set ambil gini nih belum ngambil gue udah mulai melotot nih. Siapa yang mau lari ke sini? Gue udah satu kali nih. Soalnya juga kalau aku pribadi banyak transisinya itu kalau di depan bisa lihat semuanya. Kalau di dalam kalau aku kan anak jagain dapur ya. Waktu di dapur agak karena intensif. Nah, kalau di kopi gue masih bisa notice. Jadi soalnya kan lama, masih di part di luar juga kan. Masih notice. Kalau di dapur memang masih agak susah kan, nggak kelihatan luar. Kalau di kopi bar gue masih begini. Kalau telat atau apa tuh gue langsung begini. Langsung. Udah kayak alarm ya. Iya. Berarti itu. Jadi produk yang menurut gue yang the product kayaknya market maksudnya itu yang strong. Jadi dia marketing sama itu konsistensi lah. Ujung-ujungnya orang kan nyari produknya. Gue juga kadang-kadang gue coba Tuhan gimana ya caranya nih gimana ya supaya ini ya, tapi balik lagi kayaknya tetap harus konsistensi itu. Terus bahan nggak bisa kita nggak bisa di courting susah. Jadi kayak Bison nggak bisa murah ya guys. Nggak bisa, ini udah paling bare minimum ini maksudnya. Harus memang dijaga. Kita tuh berusaha, maksudnya kayaknya ada beberapa lah kita pengen dong sekarang gimana ya cara, tapi nggak bisa karena nggak enak memang. So I cannot nggak bisa sacrifice harga demi nggak bisa. Maksudnya kita pengen margin lebih kan, kita mau coba nih. Siapa kita ganti kita coba, tapi nggak enak. Gue bilang nggak enak, nggak jadi deh. Gue bilang ya udahlah biarin deh. Ya udah gitu. Dari kalau Tulus juga kan, kalau yang udah brandingnya udah selama Bison ngapain ganti, cuman jadinya ujung-ujungnya lah ini ntar makanya kadang kalau orang tuh gimana, tapi ya itu kita nggak bisa, maksudnya marginnya tuh ya oke lah, tapi maksudnya nggak bisa yang sampai gimana tuh nggak bisa, karena memang mahal kan, hari ini semua mahal. Quality nggak bisa, nggak bohong lah.
ya sesuai harga aja. Betul, gitu. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir, cuma mestinya anak-anak ini yang dengar mesti udah pada dengar sih. Sebenarnya ini kan Pison salah satu yang bangun dari bawah, dari nol. Nah pesan-pesannya buat orang-orang yang pengen mulai jadi Arlin ini. Zaman kan udah berubah kan ngeliat terus dong. Nah pesan-pesannya tuh apa nih? Yang tadi kan udah semua tongkrongin tuh. Cuma kan masih capable juga nongkronginnya. Nah kira-kira apa buat yang zaman sekarang nih kalau mau mulai? Kayaknya sekarang gini, kalau gue tuh jangan jadi copycat, terlalu copycat ya. Maksudnya kan inspirasi itu normal. Tapi please jangan malas mikir. Bukan berarti lu copy terus lu ngopi tempat orang terus lu bisa jadi kayak gitu juga. No. Karena Inspired boleh. Just don't copy. Maksud menurut gue tuh is lame, you know. Nggak tahu ya, gue benci banget sih, maksudnya gini loh, lu seenggaknya lu mikir dikit dong, jadi trendsetter lah, masih jadi follower terus. Iya gitu, maksudnya tuh boleh lah, cuman ada twistnya sedikit gitu loh, in your place ya. Tapi kan kalau resep normal kayak croissant ya, croissant kayak salt bread udah resepnya begitu ya, lu mau apain sih? Tapi kan itu normal. Tapi kan ada kayak makan makanan yang di piring itu kan kadang harus ada touchnya. Lu bikin plak gitu kan kayaknya aduh, kayak gue sedih banget, males mikir banget sih jadi orang gitu. Jadi you have to know what you want. Nah kalau bikin tempat lu nggak ngerti lu maunya kemana juga, menurut gue jadi nggak ada soulnya ya. Jadi supermarket. Iya, it has to be, maksudnya you have to pour your heart, harus selalu kasih yang terbaik, karena menurut gue ya karena menurut gue tuh it matters. Karena kelihatan lah di produk, di semua. Bisa Caesar salad yang sama nih, yang bikinnya nggak happy rasanya beda kan ngerti gak sih? Nasi goreng juga yang bikinnya beda, lu lagi kesel takaran sama beda. Ada. Yo, jadi harus selalu give your best waktu, makanya kerjaan sama personal matters harus bisa. Jadi di kerjaan tetap 100%. Harus selalu kasih yang terbaik gitu loh, karena itu the only things yang kalau lu selalu ngelakuin itu terus nggak mungkin nggak jalan menurut gue sih, nggak mungkin. Pelan-pelan pasti belajar kan, pelan-pelan. Iya, nggak, maksudnya terus juga emang your product is good, nggak mungkin nggak jalan tuh impossible kayaknya menurut gue. Tapi pasti takes time juga kan. Pasti sabar. Iya, sabar. Susah sabar tuh. Itu kecil susah sebenarnya sabar tuh. Susah, itu harus sabar. Jadi kalau misalnya masih belum naik, ya berarti yang harus pikirin apa? Oh mungkin staff gue jangan. Jadi nggak boleh langsung enak. Gue tuh ya dulu tuh kayaknya 4 tahun awal ya, berapa ya? Gue masih pegang on machine. 3 tahun awal. 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih. Tapi kalau beneran suka juga nggak berasa kan, Toto udah 3 tahun aja. Karena gue happy, iya. Tapi maksudnya tuh hands onnya tuh masih sampai segitunya. Ya, sekarang kalau gue mau pegang mesin juga, staff gue kan udah ada nih sekarang kan, ngerti gak sih maksudnya kan mesti step back. Masih banyak yang masih diurusin. Tapi seenggaknya kalau tiba-tiba dia aneh-aneh dia hilang, gue masih bisa handle sendiri. Jadi I'm okay gitu loh. Jadi nggak takut, apalagi terus juga kita mesti tahu how to do it ourselves, kita sendiri gitu menurut gue ya. Apalagi staff kayak begini sekarang tiba-tiba dia hilang kan, you mesti tetap survive dong sebenarnya. Jadi kalau lu nggak tahu what to do, itu pusing juga lu. Jadi kadang suka ya pergi ke tempat gitu, kok beda ya. Gue pernah tuh kemana ya, gue bilang kok nggak sama kayak di Instagram mbak, gue bilang ini kok looksnya udah beda banget kan, gue tempatnya rame. Semuanya, yo iya kak, ini kemarin staff pastry kita semua baru. Gue bilang, ini baru ditinggal konsultan nih kayaknya, capek deh. Iya sih itu emang. Terus dijawab gitu dong, come on. Ngeri jujur kan, jujur kan, baik sih dia. Ya, cuma itu jujur sih. Menurut gue, oke. Itu kayak ke Chinese restoran, sifunya baru ganti. Iya, dia jawab begitu kan, maksud gue. Iya kan ngeri kan, maksud gue kan. Jadi kan kayak nggak ada soulnya apa sih gitu loh. Jadi seenggaknya walaupun itu kan tetap you mesti belajar how to do it yourself. Kalau nggak yang kaya pegawainya bukan owner di ujungnya. Kalau segampang itu ya. Iya benar. Iya menurut gue sih mungkin itu ya. Karena kan kalau running orang itu kan ada jenuhnya, capeknya. Kita juga nggak tahu, nggak bisa kontrol di kita arahnya mau kemana. Jadi maksud gue ya gitu sih. Kalau yang baru-baru sih apalagi kalau kayak yang udah tahu kerja kan, kita tahu maintainnya nggak segampang itu juga. Nggak gampang, kan. susah banget iya. Kita aja sendiri kalau yang ngerjain kan nggak gampang kan. Bener. Apalagi dilempar doang. Mantap. Gitu. Ini gitu ya, sih. Banyak belajar hari ini saya. Masih bisa tahu lah Pison bisa kayak gini. Soalnya banyak persepsi yang kayak
yang kayak contohnya simpel yang tadi kan, yang video, yang live music kirain kan ngelihat itu kan lagi tren di Jakarta, padahal Pison udah mulai duluan. Dari Dewan ya. Iya. Makanya bisa jadi bawa culture ke Bali. Salah satunya yang bawa culture ke Bali juga kan Pison kan. Yang kayak gitu-gitu. Iya, dari mana lagi? Luar biasa. Thank you Ci udah nyempetin. Thank you. Ini sama-sama. Belajar banyak. Aku sih personally pengen makin banyak nih yang UMKM ini jadi bisa pelan-pelan makin gede. Biar kita ini. Wah harus love your product dulu lah. Jadi kan lu tahu tuh. Kuncinya itu tuh, guys dengerin tuh kuncinya itu. Sekarang yang marketing itu pasti perlu memang. Cuman produknya tuh harus enak. Kalau produknya nggak enak, marketing ini kan juga pusing ya. Balik jualan-jualan cuma barangnya jelek, susah. Orang jadi cuma beli sekali selesai. Tinggal tunggu waktu aja, goodbye cepet. Gitu. Thank you banget. Ini insight-nya luar biasa. Ntar kita ngomong lagi kalau udah ketemu apa lagi yang bisa dipelajarin, ntar aku undang-undang lagi. Please mau datang lagi. Siap. Thank you banget. Sama-sama, ini mungkin buat yang lain kalau masih penasaran boleh info Instagram atau mana kalau mau reach out ke Ciarlin. Kalau mau reach out ke sini. Kemana? Ke situ ya. Oke. Kalau mau reach out itu ke pison.bali yang Bali ada Pison Coffee Jakarta. Oke. Gitu sih. Langsung ke sana aja. Langsung aja. Buat kalau mau ada nanya-nanya lagi, belum tentu dijawab ya, cuma paling nggak tanya dulu. Udah ada yang jawab. Udah ada yang jawab. udah pasti dijawab sekarang udah baik yang jawab. Udah baik. Thank you Ciarlin. Ntar kita mampir lagi please ke sini sering-sering. Pasti. Biar bisa nambah insight-insight yang lain. Pasti. Oke, guys, terima kasih yang udah dengerin kita dari awal. Wah, ini insight-nya luar biasa. Kalau mau lurus penasaran lagi, kalau ke Bali harus coba ke Pison atau enggak yang di Jakarta juga ada. Jangan lupa ke Cerita Manisan juga. Dan yang pasti jangan lupa buat follow kita di TikTok atau di Instagram di On The Pass Bali. S-nya 1. Sama jangan lupa untuk subscribe terus di Regency Radio biar tahu lanjutin ini kita episode-episode selanjutnya. Oke guys, bye.